Ya, bab ini kita akan membahas tentang laba per lembar saham, ya, atau EPS, earning per share, atau laba per lembar saham. Nggak bisa pindah ke slide berikutnya. Earning per share menunjukkan laba yang diperoleh oleh setiap lembar saham biasa. Perusahaan hanya melaporkan EPS hanya untuk saham biasa, jadi saham prioritas tidak kita hitung EPS-nya. Nah, ketika laporan laba rugi berisi komponen laba intermediate, perusahaan harus menyajikan EPS untuk setiap komponen. Nah, dalam menghitung EPS, pertama kita harus cek dulu apakah dari struktur modalnya, ya. Apakah struktur modalnya simple structure, hanya memiliki saham biasa, tidak ada sekuritas dilutif. Ingat, sekuritas dilutif sudah kita bahas minggu kemarin. Yang kedua, kompleks structure, bila ada sekuritas dilutif. Ya, kemarin kita sudah membahas sekuritas dilutif adalah sekuritas yang bisa dikonversi menjadi saham. Ya, karena dikonversi menjadi saham, dari obligasi konversi diubah jadi saham, dari saham prioritas konversi diubah jadi saham, dari waran diubah jadi saham, berarti dilutif di sini mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi EPS ke arah penurunan, jadi menurunkan EPS. Ya. Nah, rumus EPS itu adalah earning per share ini net income dikurangi preferred dividends divided by weighted average number of share outstanding. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, menghitung laba per lembar saham adalah laba bersih, ya, dari laba bersih dikurangi dividen untuk saham prioritas atau saham preferred dibagi rata-rata beredar jumlah lembar saham. Nah, jadi ini rumus yang harus dipegang kalau kita menghitung EPS. Nah, kalau dulu zaman AKM 1, kita ngitungnya hanya laba bersih dibagi jumlah saham. Ya, tapi itu masih kurang tepat. Nah, di sini kita koreksi sekarang, menghitung EPS adalah laba bersih dikurangi dividen untuk saham prioritas dibagi rata-rata beredar jumlah lembar saham. Nah, sehingga menghitung EPS ada dua tahap. Yang pertama menghitung rata-rata beredar jumlah lembar saham dulu. Baru yang kedua bisa menghitung EPS. Sekarang yang pertama, bagaimana menghitung rata-rata beredar jumlah saham. Di sini contohnya. Kalau tanggal 1 Januari, saldo awal jumlah saham yang beredar 90.000. 1 April dikeluarkan 30.000 lembar saham tunai, ya, secara tunai, maka jumlah saham yang beredar tanggal 1 April 90 ditambah 30, 120.000 lembar. Kemudian tanggal 1 Juli dibeli 39.000 lembar, ya, dibeli sebagai saham treasury. Maka 1 Juli jumlah saham yang beredarnya adalah 120.000 lembar dikurangi 39.000 lembar menjadi tinggal 81.000 lembar. 1 November dikeluarkan 60.000 lembar, maka 1 November ini jumlah sahamnya 81.000 ditambah 60.000 lembar, yaitu 141.000 lembar. Ya, sampai dengan 31 Desember jumlah sahamnya 141.000 lembar. Kalau kita hanya menggunakan jumlah saham yang beredar, maka kita menghitung EPS kita hanya membagi dengan ini, 141.000. Ya, padahal ini jumlahnya bervariasi dari bulan ke bulan, sehingga kita cari rata-ratanya. Nah, sekarang bagaimana mencarinya? Ini tadi soalnya di sini ya. 1 Januari sampai dengan 1 April, berapa bulan ini? 3 bulan ya.
1 Januari sampai 1 April 3 bulan, jumlah sahamnya adalah 90.000 lembar. Nah, sekarang kita gunakan untuk menghitung rata-ratanya, kita pakai faktor penimbang. Penimbangnya adalah jumlah lamanya dia beredar. Dari 1 Januari sampai 1 April yaitu 3 bulan, jadi dibagi 3/12. 90.000 kali 3/12 yaitu 22.500. Ya, 1 April sampai 1 Juli. Ya, ini 1 April dikeluarkan 30.000 lembar tunai, 30.000. Jadi mulai 1 April jumlahnya 120.000. Ini akan sama terus sampai dengan 1 Juli sebelum ada transaksi berikutnya. Berapa lama? Dari 1 April sampai 1 Juli 3 bulan, jumlahnya 120.000, maka dia akan sebagai penimbangnya adalah 3/12 kali 120.000, ketemunya 30.000. 1 Juli dibeli 39.000 lembar. Ya, ini dikurangi 39.000 menjadi 81.000. Sampai kapan? Sampai transaksi berikutnya. Sampai 1 November. Dari 1 Juli sampai 1 November, itu 4 bulan. Jumlahnya 181.000 kali 4/12 kali 81.000 yaitu 27.000 lembar. Kemudian 1 November sampai 31 Desember, 2 bulan ya. Dikeluarkan 60.000, jadi jumlahnya 141.000 lembar. Ini 2 bulan, 141.000 lembar kali 2/12. Jadi 23.500. Maka kita jumlahkan ini adalah rata-rata tertimbang jumlah sahamnya. Ya, yang kita pakai untuk menghitung EPS. Nah, sekarang ada masalah kalau perusahaan mengeluarkan dividen saham. Ya, nilai ekuitas sebelum ada pembagian dividen saham, ini bukan sama tapi saham ya, sama dengan nilai ekuitas sesudah ada pembagian dividen saham. Nilai ekuitasnya sama. Ya, walaupun kenapa? Karena dividen saham itu akan mengurangi laba ditahan. Laba ditahannya berkurang, tapi nanti modal sahamnya bertambah dan agio saham bertambah sesuai dengan pengurangan dari laba ditahan. Jadi nilai ekuitasnya sama. Namun jumlah saham sebelum pembagian dividen saham tidak sama dengan jumlah lembar saham sesudah pembagian dividen saham, ya, karena ada dividen saham maka jumlah sahamnya menjadi bertambah. Jadi jumlahnya tidak sama, jumlah lembarnya tidak sama, tapi nilai ekuitasnya sama. Ya, oleh karena itu jumlah saham sebelum ada pembagian dividen perlu disesuaikan. Oke, kita lihat contohnya. 1 Januari saldo awal 100.000 lembar. 1 Maret dikeluarkan 20.000 lembar. Jadi 1 Maret menjadi 100.000 ditambah 20.000, 120.000. 1 Juni dikeluarkan 60.000 lembar. Ya, ini merupakan dividen saham 50%. Jadi 120.000 dia mengeluarkan 60%, mengeluarkan 60.000. Jadi jumlahnya menjadi 180.000. 1 November dikeluarkan 30.000 lembar, maka 1 November jumlahnya menjadi 180.000 ditambah 30.000 yaitu 210.000. Saldo akhirnya 210.000 lembar. Nah, sekarang bagaimana menghitung kalau ada dividen saham? Oke, ini soalnya tadi ya. Nah, sekarang 1 Januari sampai 1 Maret ini, 1 Januari sampai 1 Maret, 2 bulan, jumlahnya 100.000 ya. 2 bulan, maka dia nanti akan dibagi 2/12. Ya. Kemudian 1 Maret dikeluarkan 20.000 lembar. Jadi 1 Maret menjadi 120.000 lembar sampai 1 Juni. 1 Maret sampai 1 Juni itu 3 bulan. Jumlahnya 120.000 lembar. Jadi nanti kali 3/12.
Kemudian 1 Juni dikeluarkan 60.000 lembar, jadi 180.000 ya. Jadi 1 Juni sampai 1 November itu 5 bulan, jumlahnya 180.000 kali 5/12. Lalu 1 November dikeluarkan 30.000, jumlahnya menjadi 210, ini berjalan dari 1 November sampai 31 Desember, 2 bulan, 210 kali 2/12. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, dividen sahamnya 1 Juni. Maka kita lihat 1 Juni di sini. Nah, 1 Juni ini 180.000. Itu harusnya yang sini juga 180.000. Ya. Supaya ini sama dengan ini 180.000, maka ini dikalikan 180.000 dibagi 120.000 kali 150% atau 1,5. Ya, dari sini supaya sama ke sini, ini kan berarti 180.000 dibagi 120.000 kali 1,5 atau 150%. Maka yang sebelum dividen saham ini semua dikalikan 150%. Ya, jadi yang 100.000 selain kali 2/12 kali 150% atau 1,5 ketemunya 25.000. Yang 120.000 kali 3/12 kali 150% ketemunya 45.000, sedangkan yang 180.000 hanya kali 5/12 75.000, yang 210 kali 2/12 35.000 ya. Jumlah rata-ratanya menjadi 180.000. Oke. Nah, masalah yang kedua dalam menghitung rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar, kalau ada stock split. Apa itu stock split? Stock split itu memecah nominal saham. Ya. Jadi kalau nilai saham itu sudah terlalu tinggi, maka biasanya perusahaan akan memecah, ya, memecah nilainya. Misalnya BRI dulu memecah satu saham itu menjadi satu lembar saham menjadi 5 lembar kalau nggak salah. Jadi karena sudah terlalu tinggi, maka biasanya kalau sahamnya itu terlalu tinggi sulit diperdagangkan, ya karena terlalu mahal, sehingga caranya dipecah. Nilai ekuitasnya setelah dipecah sama. Nah, misalnya ada satu saham nominalnya 1.000. Satu lembar saham nominalnya 1.000. Dipecah jadi 2. Maka akan ada 2 lembar saham nominalnya masing-masing 500. Nilainya kan tetap sama, 1.000. Jumlah lembarnya tidak sama. Yang 1 lembar nilainya 1.000. Yang 2 lembar nilainya A500, nilainya 1.000. Tapi jumlahnya menjadi 2 lembar. Ya. Maka sama, kalau ada stock split, jumlah yang sebelum ada stock split harus disesuaikan. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya ini masih sama, kecuali yang 1 Juni. Jadi 1 Januari, saldo awalnya 100.000 lembar, kemudian dikeluarkan 20.000 lembar tunai. Jadi 1 Maret menjadi 120.000 lembar, 1 Juni dikeluarkan 120.000 lembar sebagai stock split, 1 lembar menjadi 2 lembar ya. Berarti 1 lembar dia mengeluarkan 1 lembar lagi menjadi 2 lembar. Maka jumlahnya menjadi 240.000 lembar. 1 November dikeluarkan 30.000 lembar, maka 31 Desember jumlahnya menjadi 270.000 lembar. Oke, kita lihat penyelesaiannya. 1 Januari sampai 1 Maret tadi 3 bulan, jumlahnya 100.000, 2 bulan ya. Jumlahnya 100.000, jadi ini kali 2/12. 1 Maret sampai 1 Juni jumlahnya 120.000, ya 3 bulan ini 120.000 kali 3/12. 1 Juni sampai 1 November jumlahnya 240.000. Ya, waktunya adalah 5 bulan, 240.000 kali 5/12. Kemudian 1 November sampai 1 Desember, 2 bulan, jumlahnya 270.000. Nah, sekarang kita lihat yang stock split. Ini di sini.
stock split, yaitu setelah stock split 240.000, sebelum stock split 120.000, padahal ini nilai ekuitasnya sama. Maka yang ini itu harusnya jumlahnya juga sama dengan ini. Supaya sama bagaimana? Dikalikan 2 ya, atau 240.000 dibagi 120.000 2 kali atau 200%. Maka yang sebelum stock split ini dikalikan 2. Ini ya. Ini kali 2. Ya, sehingga ini 100.000 kali 2 per 12 kali 2. Ya, ini ketemunya 33.333. Ini kalau saham tidak bisa pecahan. Ya. Tapi ini kalau ngitungnya tadi 120.000 kali 200 bagi 12 ya, itu pecahan. Oke. Kemudian yang 120.000 kali 3 per 12 kali 2 ketemunya 160.000. Yang 240.000 kali 5 per 12 ketemunya 171.429. Yang 270.000 kali 2 per 12 ketemunya 45.000 ya. Hasilnya ini. Nah, sekarang ini nanti silahkan untuk latihan. Ini ada stock split, ada stock dividend. Ya, jadi nanti sebelum stock split dikalikan dengan pecahan dari stock split dan sebelum stock split, yang di sini ada dividen dikalikan lagi, jadi ada 2 pengali. Ya. Jadi ada lagi, saudara membuat kalau ini tadi, ya ini tadi adjustment-nya hanya 1 kolom, maka nanti kalau ada stock split dan stock dividen, ini dibuat 2 kolom, stock dividen sendiri, stock split sendiri. Oke, silahkan dicoba. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi lengkapnya. PT Gandaria memperoleh laba 580 juta ya. Pada tahun itu pula perusahaan mengumumkan dividen untuk saham preferen sebesar 1.000 dan 100.000 lembar saham preferen yang beredar. Selain itu, perusahaan memiliki informasi yang berhubungan dengan saham biasa sebagai berikut ya. Ada saham prioritas, dividennya 1.000. Jumlah lembarnya 100.000. Laba bersihnya 580.000. Berarti nanti 580.000 dikurangi 1.000 kali 100.000. Dibagi rata-rata tertimbang jumlah lembar saham. Nah ini jumlah lembar saham yang kita hitung lagi nih. Saldo awalnya 180.000 ditambah ini. Ya, hasilnya tadi berapa ini? Nah, ini kita lihat 1 Januari sampai 1 Mei, ya, Januari, Februari, Maret, April 4 bulan, ini jumlahnya adalah 180.000 ini ya. 4 bulan, ini 4 per 12, 180.000. Kemudian 1 Mei sampai 1 Juli jumlahnya 150.000. Ya, karena ada saham treasury dibeli 30.000, jadi dikurangi. Jumlahnya 150.000 dari 1 Mei sampai 1 Juli. Mei, Juni, berarti 2 bulan. Ya, ini 2 bulan kali 2 per 12 jumlahnya 150.000. Kemudian 1 Juli ada stock split. 1 lembar menjadi 3 ini. Jadi jumlahnya menjadi ditambah 300, jadi 450.000. Ini terjadi 1 Juli sampai 31 Desember. Ya. 31 Desember berarti 6 bulan. Jumlahnya 450.000. Sehingga ini 450.000 6 bulan. Nah, kemudian 31 Desember dikeluarkan. Nah, karena ini 31 Desember tidak kita hitung karena hanya sehari. Ya. Oke, nah sekarang 1 Juli ada stock split. Stock split ini berarti yang sebelum 1 Juli harus dikalikan berapa? Dikalikan 450.000 dibagi 150.000. 3. Ini yang sebelum stock split semuanya dikalikan 3.
Jadi 180.000 kali 3 kali 4 per 12, ketemunya 180.000. 150.000 kali 3 kali 2 per 12, ketemunya 75.000. Kemudian yang ini hanya dikalikan 6 per 12 ya. Jadi rata-rata tertimbangnya 480.000. Oke, nah di handout saudara itu ada perhitungan pos luar biasa. Nah, karena standar sekarang itu berbeda, pos luar biasa tidak boleh ditampilkan tersendiri. Ya, jadi saya revisi, maka menghitung EPS-nya laba per lembar saham ya langsung laba bersih dikurangi dividen saham prioritas dibagi rata-rata beredar jumlah lembar saham. Jadi 580.000 dikurangi ini dividen saham prioritas 100.000 lembar kali 1.000 dibagi tadi rata-rata tertimbangnya 480.000. Jadi 1.000. Ya, jadi mohon slide ada 2 slide kalau nggak salah yang berisi perhitungan tentang laba intermediate, yaitu adanya pos luar biasa, mohon itu untuk dihilangkan karena standar yang baru tidak mengenal adanya pos luar biasa. Ya. Oke, jadi nanti kita lanjutkan dengan yang struktur yang kompleks. Ya, kita lanjutkan materi untuk yang perusahaan mempunyai modal yang kompleks. Dalam artian kompleks di sini ada sekuritas dilutif, ya, ada opsi dan waran. Jika dikonversi atau ditukarkan dapat menurunkan angka EPS. Nah, untuk itu maka perusahaan akan melaporkan EPS dasar dan EPS dilusi. Jadi ada 2 EPS yang harus dilaporkan kalau itu perusahaannya mempunyai struktur modal yang kompleks. Jadi EPS dasar itu hanya mempertimbangkan tanpa bahwa sekuritas dilutifnya tidak akan dikonversi. Ya, dengan asumsi sekuritas dilutifnya tidak akan dikonversi, maka itu disebut EPS dasar. Kemudian EPS dilusian, ya, itu asumsinya kalau semua sekuritas dilutif, ini misalnya obligasi konversi, kemudian ada waran dan yang lainnya, semua dikonversi. Konversinya dengan menggunakan asumsi pada saat dikeluarkan. Jadi begitu dikeluarkan, langsung dibeli oleh si investor, investornya langsung mengkonversi. Ya. Jadi sangat ekstrim. Atau kalau jadi begini, dia yang memiliki, ya mohon maaf tadi bukan dia yang menjual, tapi dia yang memiliki. Jadi begini, kalau dia membeli obligasi konversi misalnya, kemudian pada hari dia dibeli, langsung dikonversi menjadi saham. Ya, sangat ekstrim. Atau kalau dia sudah punya, tahun ini sudah punya, belinya tahun lalu, maka konversinya diasumsikan 1 Januari. Ya, jadi itu 2 ekstrim. Yang satu ekstrim tanpa konversi disebut EPS dasar, yang satu ekstrim dikonversi pada saat dibeli atau 1 Januari kalau sudah dimiliki sebelumnya. Itu sangat ekstrim yang kedua, itu disebut EPS delusia. Ya, jadi ada 2 EPS yang harus dihitung, EPS dasar dengan asumsi sekuritas dilutif tidak dikonversi. Yang kedua EPS dilusian dengan asumsi sekuritas dilutif dikonversi. Ya, konversinya saat dikeluarkan atau saat 1 Januari kalau itu dibeli tahun lalu. Nah, ini tadi penjelasannya dikonversi pada awal periode. Nah, bagaimana mengukur efek dilusi konversi dengan menggunakan if converted, jika dikonversi.
dengan asumsi obligasi konversi terjadi awal periode atau pada saat pengeluaran sekuritas dikeluarkan selama periode tersebut, jadi tanggal dia dibeli. Kemudian konversi ini akan menyebabkan tidak membayar bunga, ya, sehingga bunganya net of tax. Oke, contohnya ini. PT Mahaka memperoleh laba bersih sebesar 210 juta. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar adalah 100.000 lembar. Saat ini perusahaan memiliki dua jenis obligasi konversi. Obligasi dengan nilai nominal 100.000 per lembar dan total nilai nominal 1 miliar dengan tingkat bunga 6%. Saat dikeluarkan setahun yang lalu tingkat bunga efektif obligasi 6%. Sedangkan tingkat bunga efektif rata-rata 11% dan konvertibel ke dalam 20.000 lembar saham biasa. Yang pertama, ini dia sudah membeli, sudah mengeluarkan, ya, sudah dikeluarkan tahun lalu. Nominalnya 1 miliar. Ya, ada beberapa tingkat bunga. Ini bunga nominal, ini tingkat bunga obligasi konversinya, ini tingkat bunga efektif rata-rata. Nanti yang kita pakai adalah tingkat bunga nominalnya. Ya, karena kita akan menghitung bunga. Yang kedua, obligasi dengan tingkat bunga 10%, nilai bunga nominalnya 100.000, total nominalnya 1 miliar sama, dijual pada tanggal 1 April. Rata-rata bunga efektif adalah 11%. Sedangkan bunga nominal untuk obligasi tersebut adalah 10%. Ya. Obligasi dikonversi ke dalam 32.000 lembar saham biasa. Jadi nominalnya sama 1 miliar, tapi dia baru dijual 1 April tahun ini, berarti konversinya nanti mulai 1 April. Ya, bunganya ada 3, yang kita pakai adalah bunga nominal. Oke, kemudian tarif pajaknya 40%. Nah, sekarang kita lihat di sini. Labanya 210 juta. Kemudian dapat dikonversi obligasinya, rata-rata tertimbang jumlah sahamnya adalah 100.000. Oke, maka nanti yang pertama ngitung EPS dasar dulu. EPS dasarnya adalah 210 juta, dikurangi, ini tidak punya dividen saham prioritas, dikurangi 0, dibagi 100.000. Itu ketemu EPS dasar. Ya, kita menghitung EPS dasar, baru menghitung EPS dilusian. Menghitung pengaruh terhadap laba jika obligasi EPS dilusian ada 2 hal yang harus kita hitung. Menghitung pengaruh laba bila obligasi dikonversi menjadi saham. Ya, kalau obligasinya dikonversi menjadi saham, kalau dia obligasi kan dia harus bayar bunga. Maka tidak jadi bayar bunga. Ya, akibatnya labanya tentunya naik. Yang kedua, menghitung pengaruh terhadap jumlah lembar saham. Karena dikonversi dari obligasi ke saham, jumlah lembar sahamnya menjadi naik. Ya, jadi itu. Nah, sekarang kita hitung yang pertama, EPS dasarnya tadi 210 juta dikurangi 0 dibagi 100.000. Jadi EPS dasarnya 2.100. Ya, gampang ini. Sekarang yang susah adalah menghitung EPS dilusian. EPS dilusian tadi, pertama kita ngitung pengaruh terhadap laba dulu. Ya, karena labanya tadi, karena dia dikonversi, obligasinya tidak ada. Nah, tadi ada 2. Kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama, kalau tidak jadi dikonversi, kalau dia tidak dikonversi, dia harus membayar 6% ini. 6% dari 1 miliar. Selama berapa? Selama setahun. Ya. Obligasi yang kedua kan dikeluarkan 1 April. Kalau dia tidak jadi dari 1 April langsung otomatis dikonversi. Kalau dia tidak dikonversi, dia kan bayar bunga 10% kali 1 miliar. Selama berapa bulan? 9 bulan dari 1 April sampai 31 Desember. Sehingga bunganya ini obligasi pertama 6% kali 1 miliar, 60 juta. Obligasi kedua 10% kali 1 miliar kali 9 per 12, 75 juta. Ya, ini yang bunga yang batal seandainya ini obligasinya dikonversi.
Nah, tetapi ini laba bersih, ya. Kita akan menambahkan itu kena ke laba karena kan batal bayar bunganya, berarti dia masuk ditambahkan ke laba. Karena ini sudah dikenai pajak, maka ini juga langsung akan dikenai pajak. Jadi ini sesudah pajak. Jadi 60%, kalau pajaknya 40%, maka 1 kali min pajak. 1 kali min 0,4. Atau 60% kali 60 juta. Yang kedua, 75 juta kali 0,6 atau kali 60%, 45 juta. Jadi labanya kalau obligasinya keduanya dikonversi naik menjadi 291 juta. Nah, itu perkara yang pertama dengan laba. Lalu perkara yang kedua adalah menghitung jumlah saham yang beredar. Sekarang kita lihat. Obligasi konversi ini dia sudah dimiliki 1 tahun yang lalu, ya. Jadi dia dapat dikonversi menjadi 20.000 lembar. Maka nanti sahamnya akan bertambah 20.000 lembar kali 12/12. Nah, karena sudah setahun ini, ya sudah sama dengan 20.000 lembar. Sekarang obligasi yang kedua ini dikonversi menjadi 32.000 lembar. Tapi dari mulai 1 April, jadi 9 bulan. 1 April sampai 31 Desember, 9 bulan. Jadi nanti 32.000 kali 9/12. Nah, jadi ini yang pertama, 20.000, konversi yang kedua, 32.000 kali 9/12. 24.000. Nah, jadi rata-rata tertimbang saham beredarnya menjadi 144.000. Sekarang EPS dilusiannya adalah ini 291 juta dikurangi 0 karena tidak ada saham dividen untuk saham prioritas dibagi 144.000. Jadi menjadi 2020. Ya, ini biasanya lebih kecil dari yang ini. Nah, ini ekstremnya. Jadi nanti misalnya dikonversinya tidak tanggal 1 April tapi 1 Agustus. EPS-nya pasti ada di tengah-tengah antara EPS dasar dan EPS dilusia. Obligasi pertama akan dikonversi 1 November, ya, pasti di tengah-tengah ini. Ya. Oke, jadi itu materi yang kedua, kalau